Terima kasih sekali lagi buat Bu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Judul sharing saya adalah Mission Call, disingkat Miss Call. Mission Call, disingkat Miss Call. Saya pakai jas putih ini bukan tiru-tiru Benny Hill, tapi ini dari Ben Hill, tukang fotokopian situ. Bukan Benny ini dari Ben Hill. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya kasih tentunya yang juga dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini kalau saya didapuk untuk menyampaikan firman Tuhan tentang misi ini sebenarnya bukan apa, ini karena badan saya yang kelihatan kurus ini katanya. Makanya saya disuruh pelayanan misi. Kalau bagi pastor-pastor yang lain katanya nggak cocok gitu. Jadi mereka lebih cocok PDT gitu. Pak Pardi lebih cocok PDG. Kalau saya karena ramping ini PDK, pendekar. Nggak ada pendekar. Haleluya. Sekali lagi judul tema khotbah saya hari ini adalah Mission Call, disingkat Miss Call. Beritahu kanan kirinya, Miss Call saya dong. Jadi sudah bukan rahasia lagi sebenarnya. Kalau setiap orang itu sebenarnya berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk mendaftar supaya dia dapat diterima sebagai karyawan, supaya dia dapat bekerja di dalam perusahaan yang ternama, perusahaan yang bonafit. Jadi kadang-kadang kalau kita mau daftar perusahaan-perusahaan yang besar tuh ya, begitu susahnya dan sulitnya itu, sehingga dambaan akan pekerjaan-pekerjaan ini biasanya jadi pelesetan teman-teman gitu. Jadi dulu teman-teman kalau bilang sama saya, Minardi itu ada lowongan di Pertamina katanya. Bagian apa? Bagian marketing, bagian marketing. Gajinya 30 juta satu bulan. Marketing 30 juta. Gimana kerjaannya? Itu loh. Minyak. Oh, kamu itu. Ada lagi teman saya yang bilang, Minardi itu ada pekerjaan gitu. Bonafit di mana? Oh, kerja di itu Sasana Tinju WWF internasional. Waduh. Sebagai admin katanya. Gajinya 60 juta setahun, sebulan. Karena internasional. Jadi admin doang, ngapain? Cuma ngetik-ngetik komputer kok. Cuma ngetiknya pakai sarung tinju. Jadi satu bulan gak kelar-kelar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen itu boleh saja kesulitan. Dan tidak berhasil mungkin kita memasukin perusahaan-perusahaan yang besar itu ya. Namun sebenarnya ada suatu instansi, ada suatu korporasi yang lebih besar, yang lebih ternama, yang lebih bonafit, tidak akan pernah bangkrut, bahkan tidak akan pernah tutup, yaitu yang namanya instansi kerajaan Allah. Dan kabar baiknya adalah lowongan kerjanya terus terbuka sampai hari ini dan semakin banyak yang diperlukan. Jadi jika saudara-saudara Bapak Ibu semua meresponi panggilannya dan memberikan diri sepenuh hati dan sepenuhnya, pasti saudara diterima. Tidak mungkin ditolak. Ya, Alkitab mencatat bahwa dari dulu sampai sekarang Tuhan terus memanggil orang-orang untuk mengambil bagian dalam misi pekerjaannya. Haleluya. Jadi hari ini hati-hati buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Anda akan menanggung resikonya sendiri. Karena hidup Anda akan tergoncang. Status quo Anda akan diocak-acak malam hari ini. Haleluya. Jadi apa itu sebenarnya misi? Kemarin saya ketemu sama Brother Joni gitu. Saya iseng-iseng tanya sama dia. Sharing gitu tentang materi khotbah saya. John, apa itu misi? Katanya dia menjawab, Kak Windardi, misi itu adalah pemain bola. Oh bukan, itu namanya Messi. Gitu. Kepanjangannya Lionel Messi. Apa itu misi? Definisi misi yang saya sederhanakan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu utusan yang dikirim oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan suatu tugas khusus. Jadi sekali lagi suatu utusan yang dikirim oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan suatu tugas khusus. Jadi sebagai orang Kristen mungkin kita berkata, ya Pak Winardi itu sudah tahu lah.
Dan terlalu sering kita mungkin mendengar tema-tema seperti ini. Bahkan mungkin dalam hati kita berkata hari ini, tidak usah dikasih tahu Pak Pendeta. Kita sudah tahu, memiliki tugas khusus sebagai pengikut Kristus. Apa itu? Menjangkau jiwa kan? Memberitakan Injil kan? Ya benar memang itu. Tetapi mengapa seringkali tidak berjalan dengan baik? Kurang greget, anggot-anggotan, kurang maksimal. Selalu saja gagal di tengah jalan. Karena apa? Karena kekhawatiran, karena kepahitan, karena keraguan, keputusasaan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menyisakan kekecewaan demi kekecewaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari definisi tersebut, sebenarnya ada 3 faktor dalam menunaikan misi. Yang pertama adalah orang yang diutus, yaitu si utusan tersebut. Mungkin kita sudah menyadari, saya ini orang Kristen, ya saya ini utusan. Yang kedua adalah tugas khusus yang harus diemban. Mungkin hal ini kita juga bisa menjawab, saya sudah mengerti kok Pak Pendeta. Tugasnya memberitakan firman menjangkau jiwa, iya. Dan yang ketiga adalah yang mengutus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah faktor terpenting. Namun justru kita sering lupa dan tidak menyadari kembali. Atau kita sebenarnya kurang mengenal identitas siapa yang sesungguhnya sedang mengutus kita. Misi panggilan itu kita miliki sebenarnya karena ada Allah yang memanggil kita. Betul nggak? Karena itu seorang analis budaya dan seorang hamba Tuhan apologet, namanya Os Guinness dalam bukunya The Calling, mengatakan, berbicara tentang panggilan, memunculkan pertanyaan, dipanggil oleh siapa? Karena tanpa caller tidak mungkin ada calling. Ada harga, ada barang. Sama saja. Tidak tanpa caller tidak mungkin ada calling. Ya, saya tahu jawabannya Pak Pendeta. Tuhan Yesus kan yang memanggil kita. The callernya adalah Tuhan Yesus. Ya, tetapi Tuhan Yesus seperti apa yang saudara kenal? Yesus seperti apa yang saudara pahami? Yesus seperti apa yang saudara ketahui? Jadi mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Markus 8 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Di bagian lain ditambahin, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini Tuhan Yesus mungkin mengajukan pertanyaan langsung kepada saudara, dan saya yakin dia ada di sini karena berhubungan dengan misinya. Kalau seandainya dia datang ke sini dan bertanya kepada Hana, Hana, menurut kamu siapa aku? Kalau misalnya hari ini Tuhan Yesus datang di hadapan Ella dan hari dia di sini. Ella, menurut kamu, who am I? Siapa aku? Siapa itu Yesus? Who is Jesus? Siapa Yesus? Siapa? Pertanyaan ini sangat penting sekali bagi kita sebelum kita bergerak di dalam misinya Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya ketika saya atau mungkin Tuhan Yesus datang bertanya kepada Ella, Ella, menurut kamu siapa aku? Jawaban yang akan saudara berikan sebenarnya akan menentukan seberapa sungguh-sungguh Anda akan bekerja di dalam misinya Tuhan. Bahkan jawaban yang saudara berikan dari pertanyaan ini sesungguhnya akan menunjukkan bahwa Anda akan menerima atau menolak
tantangan ketika Tuhan mengajak, ayo ikut misi kerajaan. Ini sangat serius. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan Tuhan Yesus dari pertanyaan ini? Who is Jesus? Siapa itu Yesus? Apa yang Tuhan Yesus harapkan? Apakah dia iseng-iseng tanya-tanya? Apakah dia sedang ingin sebuah pengakuan, merasa diakuin murid-muridnya? Apakah dia ingin merasa dihargai? Atau apakah dia hanya mengharapkan jawaban yang baik? Ya sudahlah, gak apa-apa, terserah kalian. Yang penting gak sesat, gak apa-apa. Apakah hanya seperti itu? Ternyata tidak. Tuhan ketika ngomong bertanya kepada kita, dia benar-benar menginginkan jawaban yang tepat, benar tentang siapa dirinya, bagi murid-muridnya, bagi saya, dan bagi saudara. Jawabannya hanya tunggal dan satu, itu yang dia harapkan. Mari kita teliti sebenarnya, who is Jesus? Siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Saya tahu Pak Pendeta, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sebagai manusia dia bisa lapar, dia bisa menangis, dia bisa merasa lelah, dia bisa kesakitan, dia bisa tertawa bahagia. Ya enggak salah, benar 100%. Dia adalah orang yang baik, suka menyembuhkan orang, dermawan, mengasihi sesama, berkorban bagi orang lain. Benar ya, enggak salah. Tapi apakah hanya itu? Apakah ada sesuatu yang lain yang dia harapkan ketika bertanya, siapa aku? Yang berhubungan dengan tugas misi panggilannya. Apakah ada? Suatu ketika, dia bersama murid-muridnya. Sebenarnya apa yang dia hendak tunjukkan? Di Markus 1, 24 dan 26 mencatat. Ketika dia berhadapan dengan roh jahat. Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, diam, keluar daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Di Markus 5 ayat 7 dan 8 juga mencatat. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya, Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Di Markus 9:17 juga dikatakan, roh bisu dan tuli diusir oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mengungkapkan peristiwa ini di depan murid-muridnya, sebenarnya apa yang dia ingin harapkan? Jawaban ketika dia bertanya, who am I? Siapa aku? Tidak lain, dia ingin mengharapkan sebuah jawaban bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki kuasa atas setan-setan. Dia memiliki kuasa atas kerajaan yang tidak kelihatan. Di suatu yang lain, di Markus 1 ayat 41-42, dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan bertanya, aku mau jadilah engkau tahir. Kalau di sini saya enggak kesulitan mengatakan ini. Karena pasti akan menjadi ibu Maya tahir, sudah ada, sudah jadi. Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Di Markus 3 ayat 1-7, dia menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Di Markus 5 ayat 25-34, dia menyembuhkan wanita yang sudah pendarahan 12 tahun. Di Yohanes 9 ayat 1-25 dikatakan dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ketika dia mendemonstrasikan ini di depan murid-muridnya, kira-kira jawaban apa yang ingin diminta sama dia ketika dia berkata, who am I? Tidak lain dia ingin mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang memiliki kuasa dan kelemahan atas sakit penyakit. Di Markus 5 ayat 41 dan 42. Terus satu peristiwa di mana dikatakan lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, talitakum, yang berarti hai anakku, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Di Lukas 7 juga diceritakan bahwa dia membangkitkan orang mati. Di Yohanes 11 dia diceritakan membangkitkan Lazarus. Ketika dia mendemonstrasikan semuanya ini di depan murid-muridnya, kira-kira jawaban apa yang ingin ditanya? Ketika dia berkata, siapa aku?
Tidak lain dia ingin mengharapkan bahwa dia adalah Yesus, memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Di Markus 2 ayat 3 sampai 7 diceritakan di sana. Tetapi supaya perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Matius 14. Kira-kira apa yang diharapkan di murid-muridnya ketika dia mendemonstrasikan ini? Apakah dia iseng-iseng malam-malam? Bisa. Apakah seperti itu? Aku mau kagetin murid-murid Apakah seperti apa? No, dia gak hanya iseng-iseng. Bisa loh, bisa. Petrus ini, bisa. Kita bisa. Apakah seperti itu? Tidak. Apa yang dia harapkan? Dia ingin mengatakan bahwa dia adalah Yesus yang memiliki kuasa atas alam semesta. Di dalam peristiwa yang lain. Markus 2 ayat 3 sampai 7. Diceritakan tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kira-kira ketika Tuhan mengampuni dosa, apa yang diharapkan? Pertanyaan ketika dia ngomong, siapa aku? Kalau kita hari ini mendengar kalimat ini mungkin biasa ya. Itu kan maaf-maafan Pak Minardi, aku mengampuni. Enggak. No, saat itu tidak seperti itu. Karena apa? Orang Yahudi alih-alih enggak akan berani ngomong, aku mengampuni dosamu. Enggak. Karena mereka punya prinsip bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Jadi ketika Yesus ngomong, aku mengampuni dosamu, dia sedang mendemonstrasikan bahwa akulah Allah, bahwa akulah dia, bahwa akulah Yesus yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Tidak lain, aku adalah Allah itu sendiri. Di suatu tempat yang lain, Yohanes 5 ayat 57, 58. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu baru 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham, belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Coba kalau hari saya main sama Kak Lukas misalnya, sama Kak Jeffrey bertiga, atau sama Bu Gembala berempat di ruang Gembala. Gitu. Terus saya cerita, tahu nggak? Dulu pas zaman 45, 10 November, saya ikut bertempur di sana. Langsung, wah wis gini. Wis, stres. Coba ini Tuhan Yesus lagi ngomong sama orang-orang Yahudi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Wah wis. Obat pasti begitu. Apa yang tidak dikatakan ketika dia berkata sama murid-muridnya, who am I? Ketika dia ngomong sebelum Abraham ada, aku ada. Tidak lain dia ingin mengatakan bahwa akulah Yesus yang memiliki kuasa atas waktu. Aku sudah ada, sekarang ada, dan sampai kapanpun aku ada. Akulah Alfa dan Omega. Haleluya. Di peristiwa yang lain, Matius 5 ayat 21 dan 22. Dia mengutip perjanjian lama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Garis bawahi kalimat, tetapi aku berkata kepadamu. Ini juga nggak bisa kita bicarakan biasa saja. Aku ngomong sama kamu ya, nggak seperti itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ketika dia mengungkapkan suatu kebenaran, mereka selalu mengutip. Mereka selalu referensi. Sama kita hari-hari ini, lagunya harus ditulis referensinya. Sama. Tetapi ketika Tuhan Yesus ngomong, but I say unto you, dia nggak perlu referensi. Dia nggak perlu mengutip sesuatu. Karena dia mau berkata apa? Ketika siapa aku? Dia ingin menunjukkan bahwa akulah Yesus. Menyatakan sumber kebenaran mutlak. Bahwa akulah Allah yang memiliki otoritas tertinggi dalam dunia ini. Tidak ada kebenaran yang lebih tinggi lagi daripadaku. Karena itu aku berkata kepadamu. Semua rangkaian itu dipertontonkan kepada murid-muridnya.
Semua rangkaian itu peristiwa itu dipertontonkan. Jadi, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah sekian lama Tuhan Yesus menunjukkan hal-hal itu kepada murid-muridnya dan mendemonstrasikan hal-hal tersebut, yaitu hak istimewa yang Tuhan miliki, kuasanya yang dia tunjukkan, bahkan kasih yang dia buktikan, yang semuanya itu menyatu dalam pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kira-kira jawaban apa yang dia dambakan ketika semua murid sudah melihat itu, terus dia tanya, siapa saya? Engkau adalah orang baik, ya ampun, kecil amat. Engkau adalah tukang dokter, ya ampun, tulang sulap. Coba misalnya waktu pacaran Hana sama Cuak ya. Cuak kan terus traktir, kasih bunga setelah berapa lama misalnya. Hana, kamu ini siapa? Ya teman biasa, ya ampun sakitnya. Kok kamu gak sadar-sadar sih? Begitu juga ketika Allah menunjukkan semuanya ini satu demi satu. Kalau kita hanya melihat makanya Elia, nabi yang terserah. But menurut kamu, siapa aku? Jadi sebenarnya Tuhan mengharapkan jawaban tunggal, tepat, benar. Dan itu harus keluar dari hati kita. Apa jawaban itu? Cuma satu jawaban yang seharusnya terlontar. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang artinya adalah Yesus adalah penguasa semesta yang tiada tandingannya. Yesus adalah penguasa semesta yang tiada tandingannya. Itu yang diharapkan ketika dia bertanya, Hana, menurut kamu siapa aku? Ella, menurut kamu siapa aku? Kak Victor, oh nggak ada di sana. Menurut kamu siapa aku? Yesus adalah penguasa semesta yang tiada tandingannya. Mengapa Tuhan Yesus mengharapkan jawaban ini? Kenapa Tuhan Yesus menginginkan jawaban ini? Kenapa Tuhan Yesus mengharapkan jawaban engkau adalah Mesias? Yesus, penguasa semesta yang tiada tandingannya. Ya, tidak lain karena pengenalan, pemahaman, keyakinan, dan iman akan identitas seperti dirinya seperti inilah. Yang apa? Yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai dasar atau hal utama yang akan melatar belakangi ketika dia memberikan tugas misi kepada murid-muridnya. Kok bisa Pak Pendeta? Di Matius 28 Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Matius 28 ayat 18 dan 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, karena apa? Karena aku punya kuasa. Karena apa? Karena aku penguasa semesta yang tiada tandingannya. Karena apa? Karena aku adalah Mesias. Karena itu pergilah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Karena dia penguasa semesta yang tiada tandingannya. Haleluya. Karena itulah dia mengutus kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak heran sebenarnya kalau hari-hari ini kita itu hidup semau kita. Susah diatur, mencari agenda kita sendiri, mengejar keinginan, ambisi, cita-cita kita sendiri. Ya saya sadar sih, memang kita tahu Tuhan Yesus itu baik. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah menerima dia sebagai penguasa semesta yang tiada tandingannya di dalam diri dan pribadi kita. Abraham Kuyper, seorang hamba Tuhan dan teolog berkata seperti ini. Bahkan dia seorang pemikir yang pernah menjadi Perdana Menteri Belanda. Tidak ada satu inci pun di seluruh wilayah keberadaan kita sebagai manusia yang Kristus, sang penguasa segalanya, tidak dapat berkata, itu adalah milikku. Jadi, Henry, apa yang kamu khawatirkan? Masa depanmu? Tuhan gimana? Dia akan berkata, that's mine. Ella, apa yang kamu khawatirkan? Jodohmu? Dia akan berkata, that's mine. Obem, apa yang kamu khawatirkan? Kuliah kamu? Dia akan berkata, dia milikku.
Ika, bangku khawatirkan keluargamu. Dia akan berkata, itu pun juga milikku. Haleluya. Puji Tuhan. Karena segala sesuatu adalah miliknya. Maksudnya apa Pak Winardi? Maksudnya adalah mengenal, memahami, meyakini, dan menerima identitas Kristus sebagai Mesias, Sang Penguasa segalanya, yang tiada tandingannya, memberikan kita sedikitnya dua implikasi yang penting. Yang pertama adalah Yesus meminta ketaatan penuh daripada kita, para pengikut. Sekali lagi, karena dia penguasa yang tiada tandingannya, dia meminta ketaatan penuh dari kita, muridnya, para pengikutnya. Kok bisa? Ya iyalah, namanya penguasa. Namanya juga bos, yang mau dituruti. Namanya penguasa, ya dia maulah dituruti. Jadi kalau Anda menganggap dia penguasa, ya dia minta turuti semuanya. Tidak terkecuali. Artinya meliputi segala sesuatu. Dalam segala hal, aspek hidup kita. He must be obeyed. Dia harus ditaati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, taat kepada Tuhan itu kelihatan sederhana ya. Tetapi sebenarnya budaya kita hari-hari ini membuat kita tuh tergerus gitu loh iman kita. Menjauhkan kita dari ketaatan terhadap otoritas Tuhan. Itu sebenarnya yang terjadi hari-hari ini. Dan itu harus diwaspadai oleh anak-anak muda pada khususnya. Contohnya apa? Coba aja buktikan. Tanpa kita sadari kan kita sering berkata seperti ini. Gak usah nasihatin saya lah. Kita punya pendapat masing-masing kok. Tidak usah ngerecokin hidup gue. Lu punya kebenaran sendiri, aku punya kebenaran sendiri. Lakukan apa yang kamu anggap benar dan aku melakukan apa yang aku anggap benar. Kita toleransi aja lah. Itu apa? Inilah yang namanya sebenarnya faham relativisme. Hari-hari ini menggerogoti ini, ketaatan penuh. Jadi maksudnya adalah kebenaran adalah relatif, artinya hari-hari ini. Kita masing-masing akhirnya mengikuti pendapat kita sendiri, pikiran kita sendiri, kemauan kita sendiri. Anda memiliki kebenaran tentang hidup Anda, saya memiliki kebenaran tentang hidup saya. Jadi artinya tidak ada kebenaran mutlak lagi bagi kita. Tidak ada otoritas tunggal. Tidak lain adalah tidak ada penguasa tunggal dalam kehidupan ini. Sama saja artinya lama-lama tidak ada Tuhan. Relativisme membawa setiap orang sebenarnya menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Itu menjauhkan kita dari ketaatan dan otoritas Tuhan. Apa cirinya? Jadi kalau kita mulai bingung tentang masa depan kita, keraguan, ketakutan tentang pekerjaan kita. Kita mencari sekolah, mencari kuliah, bisnis dan pekerjaan menurut hitung-hitungan kita sendiri. Mencari jodoh menurut apa yang kita baik sendiri. Begitu marah ketika kita sesuatu enggak terjadi sesuai apa yang kita harapkan. Itu sebenarnya kita sedang mengatur hidup kita sendiri. Menjadi Allah bagi kita sendiri. Jadi maksudnya, Yesus penguasa segalanya. Secara praktis artinya, tidak ada tempat lain bagi kita untuk mencari jawaban hidup kita. Apa artinya kesuksesan hidup? Apa tujuan hidup kita? Apa pedoman etika hidup kita? Semuanya harus kita cari sumbernya kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dia harus ditaati dalam segalanya. Tunduk kepada otoritasnya. Greg Otgam dalam bukunya, murid-murid Yesus menundukkan diri pada otoritas, hikmat dan pimpinan Yesus. Terutama dalam hal misi utama kita. Kita harus pergi dan menjadikan murid di semua suku bangsa. Jadi hari-hari ini, ketika engkau mulai gelisah tentang masa depanmu, tanya kepada Kristus. Bukan tanya kepada kolegamu. Kalau engkau bingung memilih Yohanes atau Matius, tanya kepada Tuhan Yesus. Jangan tanya kepada sahabatmu. Kalau engkau mulai enggak tahu lagi harus melangkah kemana, khawatir akan hidupmu, banyak kegelisahan, datang kepada Kristus hari ini. Jangan buru-buru minta nasihat temanmu. Itu artinya engkau sedang menundukkan dirimu kepada otoritas tertinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hampir sama ketika Allah hendak mengutus Musa dalam misinya. Ia menggunakan strategi yang hampir sama ketika Allah hendak menunjukkan kepada murid-muridnya. Apa?
Ia memperkenalkan dulu identitasnya kepada Musa dan bangsa Israel sebelum mengutus mereka. Ketika Allah hendak mengutus Musa, sebenarnya apa yang kurang dari penyertaan Tuhan terhadap Musa? Apa yang kurang? Hampir sama loh. Tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa dan umat Israel apa saja. Dia mengubah realitas alam, tongkat menjadi ular. Dia juga ingin membuktikan bahwa dia penguasa alam semesta. Dia apalagi? Dia mengubah kondisi manusia yang kusta. Dia ingin membuktikan bahwa dia Allah yang berkuat atas sakit penyakit. Bahkan masih ada satu tanda yang lebih hebat dari semua itu. Dia membuka tulah-tulah, menandai kemenangan Allah. Apa itu? Dewa-dewa Fir'aun ditundukkan dengan membuat air sungai Nil menjadi darah. Karena air sungai Nil waktu itu adalah dewa tertingginya orang Mesir. Kurang apa kuasa Tuhan ditunjukkan kepada Musa? Tanda-tanda itu menyatakan penyertaan dan kuasa Tuhan kepada Musa. Supaya Musa nggak perlu takut lagi. Pergi, misiku laksanakan. Tapi sebenarnya kalau kita seperti itu pasti kita mantap ya. Wah, jalan. Kurang apa lagi? Tetapi Musa menolak loh. Aku nggak mau. Coba, kurang apa? Apa itu? Sebenarnya bukan soal kemampuan yang menjadi kendala Musa. Namun sesungguhnya apa? Keras kepala Musa yang menjadi persoalannya. Penghalang kita untuk menunaikan misi Tuhan. Sesungguhnya bukan terletak pada kelemahan atau kekurangan kita. Bukan pula terletak pada kemampuan kita. Tetapi melainkan pada ketidakmauan kita untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Yang Yesus adalah penguasa segalanya dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau ada temannya tanya, ayo melayani dong, aku nggak bisa. Nah ini pasti nggak mau tunduk. Ayo melayani dong, aku nggak bisa kak. Nah ini pasti anaknya nggak mau tunduk. Kurang apa? Kenapa Tuhan begitu menunjukkan kuasa yang luar biasa ketika kita youth camp? Karena dialah penguasa segalanya. Kenapa ketika kemarin Pak James Watt itu kapal pintunya terbuka masuk ke air? Kenapa? Karena dia penguasa segalanya. Kenapa ketika ada orang terpotong kapak sembuh, nyatu kembali? Kenapa? Karena yang menopang pelayanannya adalah Yesus penguasa segalanya. Dan hari ini dia mengutus kita, go, pergi. Kurang apa? Kalau Anda masih menolak hari ini, ya Allah, kebangetan. Kebangetan sekali. Implikasi yang kedua adalah ada tugas misi pengutusan bagi kita, para pengikutnya. Sekali lagi ada tugas misi pengutusan bagi kita, para pengikutnya. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa ia telah diberikan kuasa atas segala sesuatu. Baik yang di atas maupun yang di bumi. Sekali lagi itu digunakan Tuhan sebagai latar belakang ketika dia hendak mengutus murid-muridnya pergi menjalankan misinya. Artinya apa? Di Matius 28, karena itu pergilah. Karena apa? Karena kuasa diberikan kepadaku. Jadi artinya kita tidak bisa lagi hidup semau hati kita. Kita nggak bisa lagi hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri, sesuka hati atau semau kita. Kita nggak bisa lagi melayani Tuhan, mengerjakan misi sebagai sambilan. Atau sekedar pengisi waktu luang kita, nggak bisa. Justru memahami Tuhan Yesus adalah penguasa semesta yang tiada tandingannya. Menjadikan apa? Menjadikan misi Tuhan adalah misi utama hidup kita. Jadi seluruh gerak, arah, dan segala aspek hidup kita, baik itu jodohmu, pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, masa depanmu, semuanya difokuskan untuk menjangkau pekerjaan Tuhan. Gak bisa lagi misi Tuhan jadi sambilan, aku mau melayani kak, daftar altar ministry. Kenapa? Ya aku sekarang lagi banyak waktu kosong. Nanti kalau sudah sibuk aku maaf ya kak, gak bisa. Misi Tuhan harus menjadi misi utama hidupmu. Tidak ada lagi hidup semau kita. Mungkin kita berkata, wah gak boleh hidup semau kita ya Pak Pendeta. Fokus sama misinya Tuhan Yesus. Pasti menimbulkan kekhawatiran. Sehingga kita berkata bagaimana masa depanku. Sekali lagi tadi sudah kita dengar, dia akan berkata masa depanmu
milikku. Bagaimana Pak keluargaku, keluargaku, milikku. Bagaimana hidup ekonomi perusahaanku, milikku. 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 Itu bukan milikmu itu. Kamu miliknya dia. Dia miliknya dia. Haleluya. Artinya apa? Ketika dia berkata itu semua juga milikku. Ketika dia mendeklarasikan otoritas dan kuasanya yang meliputi segala sesuatu adalah apa? Adalah agar kita bisa pergi melaksanakan misinya dengan dukungan penuh dari Tuhan Yesus. Supaya kita bisa pergi dengan dukungan penuh, itulah dia harus menyatakan kuasa diserahkan kepadaku. Artinya kita diberi hak dan wewenang oleh Tuhan semesta alam. Untuk sementara kita pergi menjalankan misinya. Sementara kita pergi memiliki rasa aman dan percaya diri. Kenapa? Karena kita tahu ada orang yang tepat di sisi kita. Jadi kita nggak perlu khawatir. Pekerjaan saya pasti akan dihandle sama dia sang penguasa segalanya. Keluarga saya pasti akan dipelihara oleh dia sang penguasa segalanya. Karena itu kita akan bisa berkata seperti Paulus berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Termasuk urusan masa depan, pekerjaan, perjodohan, keluarga, cita-cita, kesehatan, keamanan. Semuanya itu akan dalam dukungan dan aman dalam kuasanya Tuhan Yesus, sang penguasa segalanya. Tetapi sekali lagi, semuanya itu hanya terjadi ketika kita pergi dan menjadikan misinya adalah misi utama hidup kita. Haleluya. Saya dulu pernah bersaksi di sini punya teman yang namanya Amos, yang pernah meninggal dunia. Terus ketemu Tuhan disuruh balik lagi. Saya kenal dia dari kecil. Saya tahu ketulusan hatinya melayani. Bahkan dulu ketika di sebuah komsel kecil, di sini siapa yang mau memberikan hidupnya bagi Tuhan? Hanya 2 orang angkat tangan saya sama dia. Oh, mantap, gak ragu sedikit pun. Saya, dua-duanya maju didoakan. Suatu saat saya tahu pelanannya tulus, saya kalau menginjil sama dia dulu jalan kaki, kira-kira puluhan kilometer itu jalan kaki. Senang, sukacita terus kemana-mana berdua sama dia. Oh suka, Winardi, oh semangat. Kalau saya menginjil dia yang berdoa. Ketika dia menginjil, saya yang berdoa. Kalau dia mengusir setan, saya yang nopang dia. Kalau saya mengusir setan, kalau dia mengusir setan, saya yang kabur. Ganti-gantian, saya tahu ketulusannya melayani Tuhan. Sampai hari ini dia melayani anak-anak panti asuhan, anak-anak yang nggak bisa sekolah. Suatu saat, dia kemarin telepon saya, Win, kamu tahu, sekalipun saya melayani Tuhan, sering kekhawatiran melanda hidup saya, apalagi saya sudah berkeluarga, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya. Suatu ketika, dia ada kebutuhan, dan dia orangnya itu sama sekali tekun, dan dia apa adanya. Terus dia bilang begini, Tuhan, anak saya besok perlu bayar SPP. Nggak ada yang tahu. Dia orangnya kalau ada masalah diem, nggak pernah cerita apa-apa. Nah ketika dia ada hal bayar yang harus dibayar ke sekolah untuk anak-anaknya, tiba-tiba sorenya ada telepon undangan berkhotbah gereja gabungan sekota Malang. Kalau bapak-bapak jadi di posisinya dia apa? Jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan. Gabungan gereja-gereja langsung pasti nutup lah untuk keperluan. Terima kasih Tuhan. Tetapi besoknya ketika hari H, ketika dia mau berangkat, udah lengkap kayak gini, tapi jasnya bukan putih kayak gini. Jasnya mungkin beda. Mau berangkat tiba-tiba ditelepon, Pak Amos mohon maaf. Ternyata pembicaranya sudah diganti. Dia malu. Udah malu ngerasa kayak harga dirinya diinjek-injek. Ini hamba, saya memang hamba Tuhan, tapi bukan hamba manusia. Dia marah-marah, dia merasa jengkel, dan yang paling dia merasa paling menderita adalah Tuhan, dari mana saya harus bayar anak-anak saya. Tiba-tiba, ya dia akhirnya dilupakan lah itu. Dia telepon saya kayak ditampar Tuhan. Tuhan gak ngomong apa-apa, Tuhan diem. Tuhan cuma
bilang begini, kamu meragukan saya. Satu minggu sesudahnya, dia diundang untuk sharing firman Tuhan di pantai selatan Kota Malang. Gereja anak sekolah minggu. Gereja anak sekolah minggu. Teman saya tuh naik motornya juga mau udah obrak-obrak. Coba lagi, mau berangkat aja udah mualas. Aduh, sekolah minggu lagi. Tapi karena dia orangnya setia, ya sudah, jalan. Lalu sama istrinya, jadi kalau berkhotbah dia bisa begini. Karena selama bergetar terus motornya. Tadi saya itu gara-gara join tadi, saya tuh hampir nggak bisa khotbah. Tadi kecekel gini, mau dari situ nggak bisa. Untung itu. Jadi teman saya ini berkhotbah sharing gitu. Tetapi setelah selesai firman Tuhan, sang pengurus sekolah minggu itu datang sama teman saya, Pak Amos, ini ada persembahan dari kami. Itu kata dia, saya nggak sanggup terima, Win. Sampai satu kepingin tak balikin, nggak tega. Sekolah minggu itu ngasihnya amplopnya tebal banget katanya, tebal banget, tebal sekali. Loh, saya nggak mau, ini kebanyakan, dia bilang, saya nggak mau. Bukan. Pengurus itunya apa? Sekolah minggunya bilang, Pak Amos jangan khawatir. Hari ini tuh gabungan sekolah minggu Malang Selatan. Dan mereka sudah mengumpulkan donasi selama 1 tahun untuk membantu anak-anak yang kekurangan. Persembahan yang diberikan ini hanyalah kelebihannya doang. Kaget. Setelah itu dia pulang, Tuhan, lihat apa yang kuperbuat atas hidupmu. Dia langsung sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya meragukan. Kadang kalau kita jadi hamba Tuhan, pergilah pelayanan. Di sana akan ada pengusaha yang menopang hidupmu. Tetapi Tuhan bilang sama Elia, pergi ke sungai. Ada janda yang akan pelihara hidup kamu. Gak jadi. Tetapi itulah penyertaan Tuhan. Semuanya itu terjadi ketika kita memberikan hidup kita sepenuhnya dan seutuhnya dipersembahkan untuk misi bagi kerajaan Allah. Penyertaan, pemeliharaan, otoritas dan kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan hidup kita hari ini. Kalau kita menyadari kita ini utusan Tuhan, ini harus sangat penting, kita harus sadar. Anda bukan hanya sekedar jemaat. Obem, kamu bukan jemaat. Esra, kamu bukan jemaat. Kamu utusan Tuhan. Kamu utusan Tuhan. Apa konsekuensinya? Penting sekali kita menyadari hal ini. Kenapa? Karena ketika kita menyadari sebagai utusan, kita akan melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar rasa tertarik. Bukan hanya sekedar pula ambisi pribadi. Bukan hanya sekedar mengisi waktu atau sambilan. Kalau kita sadar kita ini utusan Tuhan, artinya karena apa? Karena kita memang diutus oleh Tuhan. Menyadari sebagai utusan memberikan kita keyakinan bahwa kita tidak bekerja seorang diri. Namun menyadarkan kita bahwa kita juga tidak bekerja sendirian. Sebagai seorang yang diutus, di satu pihak kita dipercayai dan diberikan tanggung jawab, sebuah tugas. Namun jangan lupa menyadari kita sebagai utusan. Kita pasti ditopang, kita pasti dimotivasi, kita pasti dipakai, kita pasti diikut sertakan, kita pasti dimantapkan, kita pasti diberi visi, kita pasti diperlengkapi, kita pasti dipelihara, kita pasti dilindungi. Oleh siapa? Oleh Dia yang mengutus kita, Sang Penguasa Tunggal yang tiada tandingannya. Haleluya. Itulah Yesus yang sedang mengutus hati kita hari ini, berdiri di sini. Memahami bahwa Yesus adalah penguasa segalanya yang mengutus kita. Artinya kita juga harus pergi dengan membawa apa? Kita harus membawa sebuah virus yang sangat berbahaya dan sangat menular. Katakan kepada sebelahnya, hei, virusku sangat berbahaya dan menular. Kita hari ini kan lihat kan, COVID itu seperti apa. Dampaknya seperti apa dari sebuah kota kecil di Wuhan. Padahal saya belum pernah ke Wuhan. Tapi virus yang kecil itu sudah pergi ke sini. Saya belum ke sana, dia ke sini. Saya belum pernah jalan-jalan ke sana. Dia sudah jalan-jalan ke sini, kecil gak kelihatan.
mematikan, menular sekali. Itu pun sudah bermutasi, melipat gandakan bentuk-bentuknya dan jenisnya. Ada Kolombia lah, ada Delta lah, ada apalagi besok ada MU katanya, besok ada Juventus, besok ada AC Milan, besok ada Persija, dan hati-hati besoknya ada Persib. Jangan lupa itu. Karena Persija dan Persib bermusuhan. Jadi biar virus sama virus berperang, kita yang menang. Haleluya. Ini khotbah apa sih? Ya supaya saudara agak tegang. Maksudnya apa? Kalau virus COVID aja sedemikian ganas dan hebat, bukankah sebenarnya virus keselamatan yang sudah menginfeksi kita itu lebih hebat lagi untuk menjangkiti dan menghidupkan orang-orang yang sudah mati jiwanya? Benar enggak? Jadi artinya apa? Kalau kita memiliki virus yang ganas, pasti pelayananmu berhasil, pasti misimu berjalan, tantangan sebesar apapun pasti engkau dapat melakukannya. Haleluya. Karena C.S. Lewis pernah berkata, di dalam bukunya dia mengatakan, kita sudah terkena infeksi virus yang baik. Kita harus menular dan menyebarkannya. Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya kita tidak bisa lagi menjalankan misinya ini hanya sekedar membuat pelayanan-pelayanan yang nyaman seperti ini. Tidak bisa. Gak bisa lagi kita mungkin bikin pengajaran yang bagus, hanya sekedar musik yang luar biasa, tadi diremang-remangin, pakai lampu-lampu gemerlapan, ada joget-jogetan, gak hanya bisa seperti itu. Bikin program yang penuh semangat, semuanya dibikin fasilitas nomor 1, mic yang bagus, handycam yang keren, gak bisa seperti itu. Kita tidak boleh menjadikan seperti ini adalah strategi dalam misi pekerjaan Tuhan. Kita berpikir kalau kita membangun yang baik, pasti jiwa-jiwa akan datang. Dalam aspek yang lain iya, tapi dalam misi pekerjaan Tuhan tidak bisa. Buktinya apa? Buktinya alih-alih Tuhan mengatakan di Matius 28, biarkanlah mereka datang kepadamu. Tidak, dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan pergi, bergeraklah keluar. Haleluya. Ada suatu cerita apokrif sebenarnya. Tahu nggak, apokrif itu cerita yang tersembunyi, belum tahu kebenarannya. Suatu saat katanya, Tuhan Yesus setelah menyelesaikan misinya di dunia, dia ketemu Mikael dan Gabriel. Ditanya, Tuhan Yesus sudah akan datang. Sudah selesai ya misinya? Belum. Misi pribadi saya sudah, tapi misi kerajaan Allah belum selesai. Loh, kok bisa? Siapa yang melanjutkan? Itu 120 orang itu, wih gile lu katanya. Engkau sudah turun ke dunia, berkorban, mati, memberikan dirimu sampai detik ini. Engkau serahkan kepada mereka. Iya, emang kenapa? Gak ada plan B. Kalau gagal gimana? Ya gak tahu. Gak ada plan B, gak ada. Terus apa? Gak ada plan B. Mereka lah rencana saya. Engkau lah rencananya Tuhan hari ini. Anda lah rencananya Tuhan. Engkau lah misinya Tuhan hari ini. Karena itu saya menantang saudara-saudara sekalian hari ini. Saya akan menantang benar hari ini bukan hanya Anda mau terlibat pelayanan. Tetapi saya akan menantang bagi saudara-saudara yang engkau memang ingin memberikan hidupnya seluruhnya dan sepenuh-penuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai aku, ini aku. Bahkan bagi engkau yang memang benar-benar ingin memberikan dirimu sebagai hamba Tuhan. Saya akan menantang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Dalam nama Tuhan Yesus.